Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Kita sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. wudunya batal. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, pemirsa Fatwa TV dan pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin, senang sekali rasanya bisa kembali menyapa Anda dalam acara live interaktif favorit kita, Kembali ke Hadis Nabi, bersama guru kita, Ustadz Dr. Haikal Basyarahil MA Hafizahullahu Ta'ala, yang alhamdulillah saat ini telah terhubung bersama kita di studio Jakarta. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustadz. Barakallahu fikum Ustadz. Kaif halukum Ustadz? Alhamdulillah baik, sehat. Masya Allah Ustadz. Jazakumullah khairan Ustadz sudah mau meluangkan waktunya Ustadz untuk bisa membersamai kita di siang hari ini Ustadz. Amin ya Rabb. Baik pemirsa Fatwa TV dan pendengar dimanapun Anda berada, seperti biasa selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan bersama-sama belajar mendulang faedah dan juga nantinya mendengarkan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang bisa pemirsa sekalian sampaikan, baik melalui redaksi kami di dewanfatwa.com ataupun melalui telepon kami di 021 2123 2333 atau bisa juga melalui layanan telepon WhatsApp di 0821 7000 6087. Dan kita juga menyapa rekan-rekan yang tergabung dalam RTVC dan juga seluruh pendengar yang saat ini mendengarkan program kita secara relay. Di antaranya ada Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Sagu FM Sumatera Barat, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Tua FM Riau, dan Radio Mas FM Sragen. Masya Allah, barakallahu fikum, ahlan wa sahlan. Dan kami juga mengajak pemirsa dan pendengar sekalian untuk bisa memanfaatkan peluang berjuang bersama Fatwa TV di dakwah ini melalui rekening aktif kami seperti yang bisa disaksikan pada layar kaca saat ini di nomor 77718418842 Bank BSI atas nama Fatwa TV. Baik pemirsa sekalian, tak sabar rasanya kita memulai acara tanya jawab kita pada live interaktif kali ini. Mohon izin Ustadz, mungkin kita bisa mulai untuk pertanyaan pertama. Ya, silahkan. Baik Ustadz, pertanyaan ini datang dari hamba Allah di Kota Bandung Ustadz. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apakah seorang istri yang menggugat cerai wajib mengembalikan mahar kepada mantan suaminya? Barakallahu fikum Ustadz. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Beliau menanyakan tentang masalah seorang istri menggugat cerai, apakah wajib dia mengembalikan mahar kepada mantan suaminya? Pertama, kapan seorang istri itu mengembalikan mahar? Ketika terjadi khulu. Khulu itu adalah seorang istri meminta untuk diceraikan dengan lafaz khulu. Ya, maka ketika seorang istri minta dipisahkan dia dengan suaminya, kemudian di khulu dengan lafaz khulu tersebut, maka kewajiban bagi seorang istri mengembalikan iwad. Iwad itu bisa berupa mahar yang dikasihkan oleh suami, bisa juga tidak berupa mahar sesuai dengan kesepakatan. Misalnya dulu maharnya akhwat ini ketika dinikahi oleh seorang suami maharnya 30 juta misalnya. Maka secara hukum asal dia kembalikan mahar tersebut 30 juta. Tetapi bisa disepakati kalau suami pengen misalnya saya tidak terima 30 juta. Kata suami saya mau dinaikkan lebih dari 30 juta, 50 juta misalnya, boleh, tidak ada masalah. Atau sang suami dan istri sepakat bahwasanya dikembalikan 20 juta saja, kurang dari mahar, juga tidak mengapa, dan ini yang terbaik. Dan abdalnya seorang suami tidak boleh tidak mengambil lebih dari mahar yang dikasihkan. Artinya kalau dulu dia pernah mengasih mahar 30 juta, ketika khulu abdalnya sang suami tidak meminta lebih dari mahar yang dikasihkan. Tapi kalau seandainya dia minta lebih dan disepakati oleh sang istri, maka boleh. Misalnya sang suami minta lebih dari 30 juta, mintanya 40 juta, dan istri sepakat dalam masalah itu, maka diperbolehkan. Tapi kalau seandainya tidak sepakat, nanti hakim yang menentukan ya berapa iwad ya yang harus dikembalikan, ya uang yang harus dikembalikan kepada pihak suami kalau terjadi khulu. Intinya kalau sang istri meminta bercerai,
dan dijatuhkan vonis khulu, maka dia harus mengembalikan sejumlah mahar, bisa jadi berupa mahar atau sesuatu yang disepakati, bisa jadi lebih dari maharnya atau kurang dari maharnya. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, barakallahu fikum Ustadz wa jazakumullah khairan atas jawabannya. Dan pemirsa sekalian, kami kembali mengajak Anda untuk bisa bergabung bersama kami melalui line telepon kami di 021 2123 2333 atau bisa juga melalui line telepon WhatsApp di 0821 706087. Baik Ustadz, kita sapa terlebih dahulu Ustadz. Penelpon kita pada siang hari ini ada Ibu Misreni di Lampung. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu, pertanyaan untuk Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin bertanya ya Ustadz. Nggih. Ya, silakan Ibu. Begini, saya mau bertanya tentang hewan kurban. Saya kan mau jual sapi gitu ya Ustadz. Nah, yang mau beli itu mau buat kurban gitu. Tapi sapinya itu nggak ada tanduk gitu Ustadz. Dari lahir itu nggak ada tanduk gitu. Nah, itu bisa buat kurban apa enggak ya Ustadz? Nah, itu mohon penjelasannya Ustadz. Itu aja. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Misreni atas pertanyaannya. Barakallahu fikum Ustadz. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Beliau menjelaskan ya tentang apakah sapi yang tidak ada tanduknya itu boleh dijadikan kurban, ya, ataukah tidak boleh. Jawabannya boleh. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan hewan yang tidak boleh dijadikan hewan kurban ketika memenuhi unsur ini. Disebutkan oleh Nabi SAW, arba'un la tajuzu fil adahi. 4 hal kata Rasulullah SAW yang tidak boleh dijadikan hewan kurban. Al-awra al-bayyin awruha, yaitu hewan yang picak, betul-betul picak dia, tidak melihat. Ya. Kemudian kata misalnya al-maridah al-bayyin marduha, hewan yang betul-betul sakit, ya, betul-betul sakit yang sampai kurus, ya, dagingnya, ya, bobot dagingnya turun akibat penyakit tersebut. Ini juga tidak boleh dijadikan hewan kurban. Kemudian wal ajfa allati la tunqa wal arja al bayyin arjuha. Kemudian kata Nabi SAW, hewan yang tidak ada sumsum tulang belakangnya atau hewan tersebut pincang, betul-betul pincang, tidak bisa berjalan. Maka ini 4 jenis hewan yang tidak boleh dijadikan kurban. Adapun hewan yang tidak bertanduk tidak ada masalah, karena itu bukan kategori hewan yang tidak diperbolehkan, boleh dikurbankan. Maka kalau seandainya dia tidak ada tanduknya maka tidak mengapa. Ya, boleh dia dikorbankan karena dia bukan hewan yang bukan aib yang menjadikan korban tersebut tidak sah. Maka dia boleh dikorbankan jadi waktu hari raya Idul Adha. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum Ustaz, wa jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga dapat dipahami tadi oleh Ibu Misreni di Lampung ya. Baik Ustaz, kita sapa terlebih dahulu penelpon kita berikutnya Ustaz. Ada Bapak Ahmad di Makassar. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak, pertanyaan untuk Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan saya yang pertama Ustaz, ini terkait sholat yang dijaharkan. Sampai sekarang saya masih bingung dengan pernyataan bahwa tidak ada sholat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Tapi saya juga kadang melaksanakan itu, membaca Al-Fatihah setelah imam membaca Al-Fatihah. Juga saya tidak laksanakan pada salat jahar. Apakah itu diperbolehkan? Kemudian yang kedua, bagaimana hukumnya menggabungkan sholat sunnah dalam satu sholat? Contoh umpamanya sholat tahiyatul masjid, kita gabung dengan sholat sunnah wudu atau sholat sunnah rawatib, Ustaz. Baik, cukup Bapak. Kemudian yang ketiga, itu aja dulu Ustaz, yang 2 aja dulu. Makasih. Baik Bapak. Cukup Bapak ya? Iya, itu aja. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Barakallahu fikum. Barakallahu fiik.
Jazakumullah khair. Barakallahu fikum Ya, Ustaz. jazakumullah khair atas pertanyaannya ya. Beliau menjelaskan ya tentang masalah bagaimana hukumnya seseorang yang salat bingung, kata beliau, apakah membaca Al-Fatihah atau tidak di belakang imam yang menjaharkan bacaan salatnya, seperti 2 rakaat di awal maghrib, 2 rakaat di awal salat isya, dan 2 rakaat di salat subuh. Apakah di kondisi tersebut kita membaca Al-Fatihah sebagai makmum atau tidak? Ini tentu ya masalah khilaf di kalangan para ulama rahimahullahu taala. Ya, masalah khilaf di kalangan para ulama rahimahullahu taala. Ada banyak pendapat dalam masalah ini sebetulnya. Ya, kalau kita mau kerucutkan 2 pendapat saja. Kalau mau kerucutkan, kalau mau diluaskan banyak. Tapi kalau kita ingin kerucutkan 2 pendapat. Pendapat yang mengatakan bahwasanya wajib membaca Al-Fatihah di belakang imam yang sedang solat jahar, dan ini tentu mazhab Syafi'i, mazhab Imam Bukhari dan yang lainnya. Karena mereka berdalil keumuman hadis Nabi SAW, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Kemudian sebagian ahlu ilm mengatakan tidak wajib membaca Al-Fatihah. Kata mereka tidak wajib membaca Al-Fatihah. Ya. Mereka berdalil pertama firman Allah dalam Al-Qur'an, ya, wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila Quran itu dibacakan, maka dengarkanlah, maka diamlah agar kalian diberikan rahmat. Maka Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya ayat ini turun di waktu salat. Ayat ini turun di waktu salat. Maka kata beliau bahwasanya tidak dibaca Al-Qur'anul Karim, ya, tidak dibaca Al-Qur'anul Karim di waktu salat, ya, baik itu Al-Fatihah ataupun yang lainnya. Kemudian ada perkataan juga dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimallahu taala dan yang lainnya, ya, perkataan dari Imam Ahmad bin Hanbal dan yang lainnya, beliau mengatakan ya bahwasanya Nabi SAW juga pernah bersabda, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya ya bacaan imam adalah bacaan makmum, walaupun hadis ini adalah hadis yang lemah. Intinya para ulama berdalil, yang membolehkan berdalil, yang tidak membolehkan juga berdalil. Tapi kalau ditanya saya pribadi, wallahu a'lam, saya condong kepada wajib membaca Al-Fatihah di belakang imam. Tapi kalau seandainya ada orang berpandangan tidak wajib membaca Al-Fatihah di belakang imam, apakah batal salatnya? Jawabannya tidak batal. Jawabannya tidak batal. Kenapa? Imam Ahmad nukil ijma' dalam masalah ini. Kata Imam Ahmad, saya tidak Baik pemirsa sekalian, kita kembali mencoba terhubung dengan Ustadz. Baik pemirsa sekalian, sambil menunggu Ustadz, mungkin kami kembali mengajak Anda untuk bisa bergabung bersama Fakta TV dalam dakwah ini melalui rekening aktif kami di Bank BSI Syariah atas nama Fakta TV di nomor 777-184-1842. Dan kami juga mengajak pemirsa sekalian untuk terus menyaksikan program-program Fatwa TV lainnya, live interaktif dari hari Senin sampai dengan Jumat. Yang nanti sore juga kita akan live bersama Ustadz Sufyan Baswedan dalam acara live interaktif mengenal akhlak Rasulullah bersama Ustadz Dr. Sufyan Baswedan. Dan kemudian di hari Jumat kita juga akan ada live bersama Ustadz Erwandi Tarmini dalam program live Ekonomi Islam. Dan kami juga mengajak kepada pemirsa sekalian untuk terus saksikan Fakta TV. Jangan sampai lupa di hari Senin sampai dengan Jumat. Yang di hari Senin kita akan live juga bersama Ustadz Arifin Badri di jam 16.00. Jadi Ustadz, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz. Ya. Fadil Ustaz, kita lanjutkan tadi Ustaz. Tadi tentang ikhtilaf tadi Ustaz tentang baca Al-Fatihah. Tetapi ada nukilan ijma di Imam Ahmad bin Hanbal rahimallahu taala. Beliau mengatakan, saya tidak mengetahui kata beliau ulama manapun dari Hijaz, dari Syam, dari Mesir dan yang lainnya mengatakan batal
solat seseorang kalau dia tidak membaca Al-Fatihah. Artinya batal solat seseorang kalau dia tidak membacakan Al-Fatihah. Nas dari Imam Ahmad ini sangat penting sekali bagi kita. Ini membawa ketenangan bagi kita. Artinya gini, kalau Anda terlepas, Anda berpendapat yang mana? Baik yang berpendapat wajib membaca atau tidak wajib membaca, kalau Anda di belakang imam, ulama sepakat tidak batal. Ketika Anda tidak membaca Al-Fatihah. Atau ketika Anda membaca Al-Fatihah, ulama sepakat ketika imam tidak batal salatnya sah. Oleh karena itu, jangan Anda ragu, jangan Anda bingung, ketakutan, "Yah, Ustaz saya takut nih kalau nggak baca ini, padahal saya yakinnya nggak wajib baca. Tapi saya orang awam jadi bingung terus." Maka jangan takut. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimallahu taala, salatnya tidak batal. Salatnya tidak batal. Oleh karena itu kalau ditanya secara hukum mana yang lebih rajihnya membaca Al-Fatihah. Ya, tapi kalau ada orang berpendapat bahwasanya tidak wajib membaca Al-Fatihah, maka juga tidak menjadikan batal salatnya. Dan insyaallah salatnya diterima, dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan yang kedua, beliau menanyakan tentang masalah bagaimana kita bolehkah kita menggabungkan salat tahiyatul masjid dengan salat sunnatul wudu? Boleh tidak digabungkan salat tahiyatul masjid dengan salat sunnatul wudu? Boleh. Kenapa? Karena salat ini tidak memiliki maksud tertentu. Salat tahiyatul masjid tidak memiliki salat maksud tertentu, dan salat sunnatul wudu tidak memiliki salat yang maksud tertentu. Maksudnya tahiyatul masjid itu, Anda ketika masuk masjid disuruh salat apa saja. Siapa saja ketika masuk masjid salat apa saja dikatakannya sudah tahiyatul masjid. Seperti itu juga sunnatul wudu, salat apa saja yang Anda kerjakan setelah wudu dikatakan sunnatul wudu. Sehingga tahiyatul masjid dan sunnatul wudu itu bisa digabungkan, tidak ada masalah. Anda ketika masuk di waktu duha, Anda salat 2 rakaat, salat duha sekaligus Anda niatkan tahiyatul masjid, sunnatul wudu, bisa. Duha bisa digabungkan dengan tahiyatul masjid dan sunnatul wudu sekaligus, tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum Ustaz wa jazakumullah khairan. Semoga dapat dipahami oleh penanya kita tadi, Bapak Ahmad ya. Baik Ustaz, kita sapa kembali penelpon kita berikutnya. Ada Ibu Iis di Bandung, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo Ibu, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu pertanyaan untuk Ustaz. Izin bertanya Ustaz. Ya, silakan. Di dalam ini ada ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falang tajidalahu auliya'a min duni. Ini Allah akan memberi hidayah ya sesuka Allah. Allah juga tidak memberi hidayah. Kalau yang tidak diberi hidayah sama Allah, bagaimana cara mengusahakannya? Syukron jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Barakallahu fikum Ustaz. Ya. Pertanyaan yang bagus ya. Beliau menanyakan tentang masalah Allah akan memberikan hidayah ya. Maka siapa yang diberikan hidayah oleh Allah maka dia akan mendapat petunjuk. Barang siapa yang tidak diberikan hidayah oleh Allah maka dia tidak ada satupun yang bisa memberikan petunjuk baginya. Nah, terus bagaimana seandainya orang tersebut tidak diberikan hidayah oleh Allah, bagaimana cara mengusahakannya? Pertama, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh nikmat yang besar ketika manusia itu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sungguh nikmat yang besar tidak tara, tidak ada tandingannya. Tidak bisa ditandingi dengan harta, tidak bisa ditandingi dengan dunia dan seisinya. Ya, karena nikmat hidayah itu nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada seorang hamba. Makanya seorang muslim ketika diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, wajib dia menjaganya. Jangan sampai hidayah yang telah diberikan oleh Allah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan hidayah. Sering beliau mengucapkan, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku meminta kepadamu hidayah petunjuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijamin masuk surga, yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala tidak tergelincir, tidak tersesat di dunia ini, tetapi beliau selalu berusaha minta sama Allah agar diberikan hidayah. Makanya Aisyah radhiyallahu taala anha dan Ummi Salamah pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam
Karena Aisyah dan Ummi Salamah sering sekali mendengar Nabi di dalam sujud beliau mengucapkan doa, Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang memutarbalikan hati, tetapkanlah hatiku di dalam agamamu. Maka Nabi sering sekali didengar oleh Aisyah dan Ummi Salamah. Maka mereka berdua ini, istri Nabi ini pun bertanya, Ya Rasulullah, ma aktsara du'aik. Wahai Rasulullah, sering sekali doamu di waktu sujud engkau mengucapkan, Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Apa gerangan engkau membaca doa tersebut? Kemudian kata Nabi SAW kepada Aisyah dan Ummi Salamah, kata Rasulullah, innal qulub bainal isba'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha man yasha. Kata beliau, sesungguhnya hati manusia itu berada di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibuha man yasha. Maka Allah mudah sekali memutarbalikkan hati manusia. Fa in syaa'a aqam wa in syaa'a azagh. Jika Allah menghendaki orang itu istiqamah, maka dia akan istiqamah. Jika Allah menghendaki orang itu tergelincir, maka dia akan tersesat atau akan tergelincir. Makanya Nabi SAW meminta kepada Allah agar diberikan hidayah dan taufik. Maka wajib kita jaga ketika kita diberikan hidayah, jangan sampai dicabut kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun pertanyaannya, bagaimana cara mendatangkan hidayah? Cara mendatangkan hidayah yang pertama adalah Anda banyak-banyak meminta, banyak-banyak berdoa, memohon kepada Allah agar diberikan hidayah. Maka seorang muslim jika dia banyak meminta, memohon kepada Allah agar diberikan hidayah, maka insya Allah Allah akan mengasih. Wa idza, kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza, disebutkan dalam Al-Qur'an, wa idza, Allah menyebutkan di dalam hadis qudsi, yanzir rabbuna ila sama'id dunya hina yabqu sulusul lailil akhir. Sesungguhnya Tuhanmu turun ke langit dunia di sepertiga malam akhir. Kemudian Allah mengatakan di dalam hadis tersebut, hal min sa'ilin u'tiya su'lah, adakah pada malam ini orang yang meminta, niscaya akan aku beri. Maka mintalah sama Allah Subhanahu wa taala, perbanyak doa Anda khususnya di waktu-waktu yang mustajab, di sepertiga malam akhir, di waktu sujud, di waktu tasyahud akhir, di waktu antara adzan dan iqamah, di waktu Anda safar, di waktu Anda dalam kondisi susah, dalam kondisi lemah, dalam kondisi sakit, maka minta sama Allah. Angkat tangan kita, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan hidayah, keluarga kita diberikan hidayah, istri kita, suami kita, anak kita, pasangan kita, orang yang kita cintai, orang tua kita diberikan hidayah. Angkat tangan kita di waktu yang mustajab, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan. Maka yang pertama adalah berdoa, perbanyak doa khususnya di waktu-waktu yang mustajab. Kemudian yang kedua, agar seseorang itu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dia harus berusaha. Karena Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan adapun orang yang berusaha di jalan kita, niscaya kami akan berikan petunjuk. Maka disuruh kita itu berusaha mencari hidayah itu sendiri. Selain berdoa, kita berusaha untuk mencari hidayah. Kalau kita berusaha mencari hidayah, Allah lanahdiyannahum subulana. Niscaya Allah akan memberikan petunjuknya kepada kita. Maka yang Anda lakukan adalah berusaha. Kalau Anda sudah berusaha, sudah berdoa, insya Allah Allah akan berikan hidayah kepada kita. Maka ini dua hal ini agar Anda bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah berusaha mencari hidayah itu sendiri. Kalau kita berusaha, niscaya Allah berjanji akan memberikan hidayahnya kepada kita. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum Ustaz, wa jazakumullah khairan atas nasihatnya dan juga jawabannya Ustaz. Kita kembali sapa Ustaz penelpon kita berikutnya. Ada Umu Yodi di Pekanbaru. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu, pertanyaan untuk Ustaz. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp Jirosa Ustaz. Ya, silakan. Begini Ustaz, adik Ana ada yang belum akikah. Terus anaknya juga belum akikah. Suaminya dan ibunya juga belum akikah. Jadi ada 4 orang yang belum akikah Ustaz. Terus bolehkah
kambing itu kita ganti dengan seekor sapi. Nah, terus kita laksanakan di saat misalnya ada anak yang lain walimah gitu, Ustaz, sekalian untuk undang orang-orang ke rumah. Begitu Ustaz pertanyaannya. Baik, Ibu. Jazakallah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ummu Yodi atas pertanyaannya. Jazakillah khairan. Barakallahu fikum, Ustaz. Ya. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Beliau menanyakan tentang masalah boleh tidak kita berakikah dengan seekor sapi untuk orang banyak. Tadi ada disebutkan lebih dari 4 orang atau lebih dari 3 orang tadi disebutkan. Boleh nggak kita ganti dengan seekor sapi saja? Ya bagaimana hukumnya? Jawabannya tidak boleh. Berdasarkan pendapat yang rajih tidak boleh. Bahkan Hafsah, istri Nabi SAW pernah ditanya tentang masalah ini. Kata Hafsah, hakikahnya tidak sah. Karena Nabi SAW mengatakan yu'aqqu anil gulami syatan. Kata Nabi SAW, ya, yu'aqqu anil gulami syatain. Kata Nabi SAW, ya, disembelih, diakikahkan untuk gulam itu 2 ekor kambing. Wa anil jariyah syah. Dan untuk wanita, anak wanita itu 1 ekor kambing. Nabi menyebutkan akikah itu dengan kambing, tidak dengan yang lainnya. Maka tidak boleh kita ganti dengan yang lainnya. Walaupun yang kita ganti ini lebih baik, unta misalnya atau sapi misalnya, maka tidak pernah dicontohkan oleh Nabi mengganti kambing dengan sapi ataupun dengan unta. Dan juga tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat-sahabat Nabi SAW. Oleh karenanya, maka tidak boleh diganti dengan sapi. Kalau diganti dengan sapi sah apa tidak, Ustaz? Pendapat yang rajih di kalangan para ulama tidak sah, ya, diganti kambing dengan sapi. Semuanya. Karena akikah itu harus dengan seekor kambing. Kemudian yang kedua, ketika kita berakikahan, boleh nggak ngundang orang ke rumah, walimahan, maksudnya makan-makan di rumah? Ya boleh, tidak ada masalah. Itu sesuatu yang baik. Anda berakikah, kemudian Anda undang orang masuk ke rumah Anda, ya mungkin ada acara, misalnya ceramah agama dan semisalnya, tidak ada masalah. Selama itu dalam rangka ingin memberikan pemahaman agama yang benar, memberikan nasihat, orang yang hadir karena waktu berkumpul tidak masalah, tanpa ada keyakinan tertentu. Maka tidak mengapa Anda undang, berikan makan, ya, tamu-tamu yang hadir dari daging akikah tersebut. Atau daging akikah tersebut digunakan sebagai walimahan, daging walimah, ada pengantenan misalnya, kawinan, kemudian dijadikan makanan dari walimahan tersebut daging akikah. Boleh tidak mengapa. Itu diperbolehkan di dalam Islam. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, barakallahu fikum, Ustaz, wa jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh penanya kita tadi, Ummu Yodi di Pekanbaru, Ustaz. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Kita sapa terlebih dahulu penelpon kita berikutnya. Ada Ibu Nahdiah di Tangerang. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu bertanya untuk Ustaz. Ustaz, izin bertanya. Saya pernah mendengar waktu mustajab dalam berdoa itu adalah hari Rabu ba'da azan zuhur sampai azan asar. Nah, apakah itu sahih, benar? Lalu bagaimana caranya doanya itu? Apa bebas saja berdoa? Atau sebaiknya ditambahkan sholawat Nabi Muhammad lalu berdoa? Itu aja, Ustaz. Jazakallah khair. Iya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Beliau menanyakan tentang masalah hadis yang waktu mustajab berdoa di hari Rabu, ya, setelah zuhur. Bagaimana hadisnya? Sahih apa tidak? Kalau sahih itu seperti apa doanya? Kurang lebih seperti ini pertanyaan beliau. Mungkin yang dimaksudkan itu adalah hadis ketika Nabi SAW berdoa yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari hadis Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah mengatakan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam da'a fi Masjidil Fathi salasan. Kata Jabir bin Abdullah, Nabi SAW berdoa di Masjid Fatah itu 3 kali. Ya. Kata Jabir, yaumul isnain wa yaumul sulasa wa yaumul arbi'a fastujiba lahu yaumul arbi'a baina as-salataini fa urifa al-bishru fi wajhihi. Kata Jabir bin Abdullah, Nabi SAW
beliau berdoa 3 hari di Masjid Fatah, hari Senin, Selasa dan hari Rabu, dan dikabulkan doa Nabi di hari Rabu di antara 2 salat, maksudnya di antara zuhur dengan sampai asar, dan diketahui hal tersebut dengan wajah Nabi bergembira, ada gembira di wajah Nabi. Yang dimaksudkan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya di dalam Musnad. Pertama, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama, Masjid Fatah ini ada sekarang ini, kalau Anda pernah lewat Sab'atul Masajid, 7 masjid, kalau Anda pernah umrah ya atau pergi haji, biasanya itu melewati Sab'atul Masajid yang dikenal masjid yang memiliki 7 masjid di kota Madinah. Di antara Sab'atul Masajid atau dikenal sekarang dengan Masjid Khandaq, Maka di antara Sab'atul Masajid itu ada Masjid Fatah di atas, itu paling tinggi. Ya, Masjid Fatah, di situ disebutkan Masjid Fatah di sana. Nah, disitulah yang dimana di belakangnya itu ada Jabal Salat, Jabal Salat. Maka Nabi SAW berdoa di sana yang disebutkan dalam hadis ini. Nah, hadis ini apa hukumnya? Derajatnya sahih, apa hasan, apa lemah? Maka wallahu a'lam, zahirnya hadis ini adalah hadis yang lemah. Kenapa hadis ini hadis yang lemah? Pertama, di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Katsir ibn Zaid al-Aslami. Para ulama rahimallahu taala khilaf tentang Katsir ibn Zaid al-Aslami ini. Sebagian ada yang mengatakan dia saduq, sebagian ada yang melemahkan. Kebanyakan para ulama melemahkannya. Ada sedikit permasalahan di hafalannya. Kemudian yang kedua, juga di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Abdullah ibn Abdurrahman ibn Ka'ab ibn Malik. Di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Abdullah ibn Abdurrahman ibn Ka'ab ibn Malik. Dia seorang rawi yang dikatakan oleh para ulama adalah majhulul hal. Kenapa? Karena kita mendapati biografi beliau, tapi tidak ada satu ulama pun yang mengatakan bahwasanya beliau itu thiqah, terpercaya, ataukah beliau itu adalah seorang rawi yang lemah. Maka berdasarkan ini kata para ulama rahimallahu taala, hadis ini lemah. Kenapa? Karena Abdullah bin Malik ini adalah majhul. Kemudian yang ketiga, cacat di dalam hadis tadi adalah bahwasanya terjadi khilaf di dalam sanadnya. Maka Katsir ibn Zaid al-Aslami kadang meriwayatkan hadis ini dari Abdullah Abdurrahman ibn Ka'ab. Kadang beliau meriwayatkan hadis ini dari Abdurrahman ibn Ka'ab ibn Malik, tidak meriwayatkan dari Abdullah ibn Abdurrahman ibn Ka'ab ibn Malik, Maka Katsir ibn Zaid ini selain dia lemah, juga beliau ittirab. Ittirab itu tidak satu periwayatan, tidak konsisten dalam periwayatan. Jadi jika rawi itu tidak konsisten dalam satu periwayatan, maka rawi itu dianggap rawi yang muttarib. Kenapa? Karena itu menunjukkan hafalannya lemah. Maka 3 cacat inilah yang menjadikan sebagian ulama rahimahullahu taala mengatakan hadis ini adalah hadis yang lemah. Oleh karena itu di antara yang melemahkan hadis ini tentu ada sebagian ahli ilmu melemahkan hadis ini. Di antaranya diisyaratkan oleh Syekh Islam Ibn Taimiyah dan yang lainnya. Maka saya pribadi wallahu a'lam, hadis ini adalah hadis yang lemah sehingga tidak bisa dijadikan dalil, tidak bisa dijadikan hujjah di dalam masalah habis hari Rabu itu waktu mustajab. Kenapa? Karena hadisnya adalah lemah. Dan kalau seandainya pun hadisnya itu adalah hadisnya sahih, kata para ulama rahimallahu taala, maka tidak menunjukkan Masjid Fatah itu adalah tempat yang mustajab. Tidak menunjukkan Masjid Fatah itu adalah tempat yang mustajab. Tetapi yang di sini adalah Nabi SAW mencari waktu yang afdal. Dan sebagian ahli ilmu mengatakan waktu yang afdal itu adalah habis zuhur, bukan tempatnya. Tapi sekali lagi hadis ini lemah sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum Ustaz wa jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh penanya kita tadi, Ibu Nahdiah di Tangerang. Baik Ustaz, kita beralih ke telepon kita berikutnya sudah terhubung saat ini.
Ibu Sinar di Sulawesi kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo Ibu, Assalamualaikum. Wabarakatuh. Ya Ibu, silakan pertanyaan untuk Ustadz Ibu. Iya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mohon izin Pak Ustadz, ini mau tanya tentang wudhu Pak Ustadz. Kalau selesai orang berwudhu, karena biasa saya lihat suami saya setelah dia berwudhu, dia minum atau biasa pernah satu kali saya lihat setelah dia berwudhu itu belum sholat, dia habis berwudhu saja, dia korek-korek telinganya seperti itu Pak Ustadz. Katanya saya tanya, Pak, kenapa korek telinga atau minum? Itu saya kira sudah berwudhu. Dia bilang katanya tidak apa-apa. Oh iya, saya juga tidak bisa bilang itu tidak, karena saya tidak paham juga seperti itu. Jadi ini saya minta dari penjelasan Pak Ustadz, apakah itu bisa atau tidak bisa, biar saya sampaikan sama suami saya nanti. Minum apa maksudnya? Minum air. Minum air setelah berwudu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu, masih terhubung? Halo? Halo Ibu? Halo? Iya. Ya, itu minum air maksudnya, minum air setelah berwudu. Iya, minum air putih. Oh, oke. Ya. Baik. Oke, silakan. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Barakallahu fikum Ustaz. Ya, jazakillah khairan atas pertanyaannya. Beliau menanyakan, bolehkah seseorang itu minum setelah berwudu, ya, atau makan setelah berwudu, atau ngorek-ngorek telinga setelah berwudu? Boleh apa tidak? Jawabannya boleh, tidak ada masalah. Hal itu tidak membatalkan wudu seseorang. Apa dalilnya? Pertama, Allah tidak menyebutkan di dalam Al-Quran itu adalah sebagai pembatal wudu. Ya. Yang kedua, Nabi SAW pernah beliau makan setelah beliau berwudu. Di antara dalilnya adalah hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Kana akhir amrayni min Rasulillah SAW tarkul wudu mimma masatin nar. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, karena terakhir dari perkara Nabi SAW, beliau tidak berwudu ketika memakan sesuatu yang disentuh oleh api. Maksudnya, Jabir bin Abdullah menceritakan Nabi pernah diundang oleh seorang wanita Ansar, yang mana wanita Ansar ini mengundang Nabi sebelum zuhur, dikasih hidangan makanan. Kemudian Nabi menyantap hidangan makanan tersebut yang dibakar. Kemudian setelah itu datang waktu zuhur, Nabi sholat dan berwudu, kemudian Nabi sholat. Kemudian setelah selesai sholat zuhur, Nabi datang lagi ke tempat wanita Ansar tersebut. Kemudian wanita Ansar itu menyuguhkan sisa hidangan tadi yang dimakan oleh Rasulullah, disuguhkan kembali, kemudian Nabi makan bersama para sahabatnya. Setelah itu datang waktu asar. Ketika datang waktu asar, Nabi SAW tidak berwudu. Tidak berwudu, padahal beliau menyantap makanan. Ini menunjukkan bahwasanya berwudu, setelah berwudu tidak ada masalah makan. Baik itu makan atau minum, baik itu yang disentuh api atau tidak disentuh api, maka hal itu tidak membatalkan wudu seseorang. Hal seperti itu pula kalau seandainya beliau membersihkan telinganya dengan cotton bud dan semisalnya, apakah itu membatalkan wudunya? Tidak membatalkan wudunya. Membersihkan hidungnya atau telinganya, maka hal itu tidak membatalkan wudu seseorang. Karena yang membatalkan wudu itu adalah yang pertama, segala sesuatu yang keluar dari dua jalur. Kencing, kotoran yang keluar dari dubur kita, ya, maka yang keluar dari dua jalur itu membatalkan wudu. Kemudian yang kedua yang membatalkan wudu itu adalah menyentuh kemaluan. Seseorang kalau dia menyentuh kemaluan, maka itu dia membatalkan wudunya. Maka ya, ini yang membatalkan wudu seseorang. Ya, keluar sesuatu yang keluar dari dua jalur, ataukah dia menyentuh kemaluannya. Kemudian yang ketiga, dan ini khilaf di kalangan para ulama juga, yang kedua juga khilaf, yang ketiga adalah memakan daging unta. Sebagian ulama mengatakan makan daging unta itu membatalkan wudu seseorang. Maka tiga hal ini yang bisa membatalkan wudu kita, ya. Ditambah lagi sebagian para ulama rahimallahu taala sebagian menambahkan, tapi yang rajih ya ini tiga hal yang bisa membatalkan wudu seseorang. Selain itu tidak batal wudu kita. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum Ustaz, wa jazakumullahu khairan atas jawabannya. Kita beralih kembali ke penelpon berikutnya. Kita sapa terlebih dahulu. Ada Ummu Bilal di Tangerang. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu silakan Ibu pertanyaan untuk Ustaz. Ya, Ustaz mau bertanya Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, wabarakatuh. terkait dengan sholat duha, Ustadz. Nah, ini Ana mau bertanya tentang keutamaannya dalam artian waktu yang lebih afdolnya. Karena ada yang berpendapat bahwa ketika kita sebelum melakukan aktivitas yang lebih yang misalnya jam 7-an gitu, sebelum aktivitas yang padat kita sholat duha gitu, itu lebih afdol. Nah, tetapi Ana pernah mendengar bahwa sholat duha itu dilakukan lebih afdol ketika unta sedang kepanasan gitu. Jadi kira-kira jam 10-an. Nah, ini Ana ingin tanyakan lebih afdolnya di waktu-waktu kapan ya Ustadz ya? Keduanya juga batasannya itu sampai sebelum duhur berapa menit kira-kira Ustadz? Nah, itu aja Ustadz yang Ana pertanyakan. Syukron, jazakallah khair. Baik, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Jazakallah khairan. Barakallahu fikum, Ustaz. Iya, jazakumullah atas pertanyaannya, jazakallah khairan. Beliau menanyakan salat duha itu waktu afdalnya kapan? Disebutkan di dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, kata beliau, salatul awwabin hina tarmidul fisal. Kata Nabi SAW, salat awwabin, orang yang kembali, yaitu salat duha, ketika anak unta itu kepanasan. Kata para ulama, anak unta kepanasan itu ketika waktu duha yang sangat, ya, yang betul-betul matahari ya panas. Maka kalau ditanya kira-kira kapan waktunya tersebut, maka kira-kira waktunya adalah sekitar 1 jam atau 2 jam sebelum salat zuhur. Kira-kira. Iya, kurang lebih antara 1 jam atau 2 jam sebelum sholat zuhur. Contoh misalnya, kalau kita sholat zuhurnya jam 12 WIB misalnya, maka kira-kira sholat duhanya yang paling bagus adalah jam 10 sampai jam 11. Maka itulah waktu sholat duha yang paling bagus. Ya, 1 jam atau 2 jam sebelum zuhur. Karena itu saat matahari panasnya. Kemudian batasan akhir waktu sholat duha adalah sebelum masuk waktu terlarang. Sebelum masuk waktu terlarang di waktu zuhur. Jadi sebelum zuhur itu ada waktu terlarang. Ketika tidak ada bayang-bayangan. Jadi bayangan kita, matahari ketika terbit dari arah timur, bayangan kita berada di arah barat. Kemudian matahari berjalan menuju arah barat. Maka bayangan itu sedikit demi sedikit berkurang, sampai nanti ketika matahari berada di tengah, bayangan itu tidak ada sama sekali. Ketika bayangan itu tidak ada sama sekali, inilah waktu yang terlarang kita untuk melaksanakan salat. Tidak boleh. Ini mendekati waktu zuhur. Nanti ketika matahari ke arah barat, sudah condong ke arah barat, maka bayangan muncul di arah timur sedikit. Ketika bayangan muncul ke arah timur, disinilah masuk waktu salat zuhur. Nah, waktu duha itu dilarang habisnya ketika matahari ya tidak berada di tengah-tengah, tidak muncul lagi bayangan. Kalau Anda naruh tombak, naruh kayu gitu ya, Anda taruh semacam ini, maka ketika waktu terlarang itu tidak ada lagi bayangannya. Tidak ada bayangan karena matahari berada di tengah-tengah. Maka itulah waktu terlarang. Dan itulah waktu habisnya waktu sholat duha. Adapun sebelum itu masih ada waktu sholat duha. Setelah waktu terlarang langsung masuk waktu sholat zuhur. Semacam itu. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh tadi pendengar kita Ummu Bilal ya. Bisa kita kembali beralih ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Datang dari hamba Allah di Jakarta Ustaz. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz, apakah boleh menjadikan hal yang diharamkan dalam syariat sebagai obat-obatan, misalnya ganja untuk medis Ustaz? Begitu pertanyaannya Ustaz, jazakumullahu khairan. Iya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama ya, Allah Subhanahu wa taala disebut kalau Nabi sallallahu anzalallahu da'an wa dawa. Sesungguhnya Allah itu menurunkan penyakit dan obatnya. Kemudian kata Nabi sallallahu tadawaw, berobatlah wala tatadawaw bil haram. Kata Nabi, berobatlah kalian dan janganlah kalian berobat dari sesuatu yang haram. Oleh karena itu para ulama rahimallahu taala tidak membolehkan seseorang itu berobat dari sesuatu yang haram. Maka haram itu bukan bagian dari obat. Kemudian para ulama rahimallahu taala mengecualikan dalam 2 atau dalam
beberapa kondisi boleh berobat dengan sesuatu yang haram. Pertama kata mereka bahwasanya dalam kondisi darurat kemudian tidak ada penggantinya. Dalam kondisi darurat dan tidak ada penggantinya. Kita punya kaidah ad-darurah tubihul mahdhurat. Bahwasanya darurat itu membolehkan apa yang Allah haramkan. Maka dalam kondisi darurat dan tidak ada penggantinya. Kemudian yang kedua adalah kalau dia beri obat tersebut ya yang haram tersebut bisa jadi ya haramnya tersebut akibat dia najis ataukah dia memabukkan. Ya dia najis atau dia memabukkan. Maka kalau dia memabukkan, maka kalau dicampur obat tersebut sedikit kemudian dia tidak memabukkan, ya misalnya dicampur dengan obat yang lain atau dikonsumsi sedikit dan dia tidak memabukkan ketika konsumsi sedikit tersebut dan ini tidak ada penggantinya dalam kondisi darurat, maka itu diperbolehkan. Ya, itu dibolehkan. Jadi misalnya dia konsumsi semacam medis ya, ganja medis. Karena tidak ada penggantinya, kemudian ini adalah kondisi darurat harus diobati. Kalau tidak dia akan meninggal, ya, dan tidak ada pengganti yang suci dan dikonsumsi jumlah sedikit tidak memabukkan dia, maka tidak ada masalah. Para ulama membolehkan, ya. Sebab itu pula kalau dalam jumlah banyak itu memabukkan tidak boleh. Ya, tidak boleh apapun kondisinya. Kemudian yang kedua adalah bisa jadi obat itu bercampur dengan sesuatu yang najis. Itu sesuatu yang diharamkan najis. Maka juga seperti itu. Kalau seandainya dia dalam kondisi darurat, tidak ada penggantinya, kemudian najisnya sedikit, ya, kemudian hilang ketika diolah, zat najisnya itu ya bercampur dengan najis, kemudian diolah, biasanya obat itu diolah, hilang zat najisnya tersebut, maka tidak mengapa. Tapi kalau tidak hilang, maka kata para ulama tidak boleh. Ini kaidahnya. Ini dawabitnya yang disebutkan oleh ahlul ilm. Jadi dalam kondisi darurat tidak ada penggantinya. Kemudian kalau dia sesuatu yang memabukkan dengan jumlah sedikit tidak memabukkan. Ya, dikonsumsi dengan jumlah sedikit tidak memabukkan. Kalau terpenuhi 3 unsur ini maka insya Allah tidak mengapa. Kalau tidak terpenuhi maka tidak boleh. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Semoga dapat difahami oleh penanya kita. Baik Ustaz, kembali kita sapa penelpon kita berikutnya dari Ibu Partinah di Pontianak. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu pertanyaan untuk Ustaz. Iya, ini Assalamualaikum Pak Ustaz, ini pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya? Safar, iya, kalau batas safar tanpa mahram itu usianya berapa gitu ya, batas usia gitu. Terus satu lagi, kalau ini ya, puasa Daud itu tapi suaminya bukan sunah, Islamnya tuh sufi gitu loh. Maksudnya kalau tanpa izin boleh enggak gitu. Kenapa Ibu bisa diulangi yang pertanyaan Kalau boleh kedua? satu Bisa lagi diulang Ibu. gitu. Yang kedua ini apa Ibu pertanyaannya? Halo Puasa Ibu. Daud ini tapi suaminya bukan sunah gitu ya. Sufi gitu Islamnya, tapi tidak izin gitu. Iya, tidak izin, jadi saya langsung puasa aja gitu, puasa. Boleh Iya. apa enggak gitu. Baik. Nggih. Cukup Ibu ya. Baik Ibu, terima kasih jazakallah khairan atas pertanyaannya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Barakallahu fikum Ustaz. Baik. Jazakillah khairan atas pertanyaannya. Pertama tentang masalah beliau menanyakan batasan wanita yang boleh safar yang tidak tidak boleh safar kecuali bersama mahram. Pertama, wanita balik ya, itu tidak boleh dia safar kecuali bersama mahramnya. Ya. Nabi mengatakan la tusafiranna imra'atun illa ma'a dhi mahramin. Tidak boleh seorang wanita safar kecuali bersama mahramnya. Bagaimana dengan wanita kecil apalagi? Kalau yang besar tidak boleh safar tanpa mahram, apalagi yang masih kecil, lebih-lebih lagi tidak boleh dia safar tanpa mahram. Jadi wanita kecil, wanita besar itu tidak boleh safar kecuali bersama mahramnya, ya. Karena itu tidak diperbolehkan di dalam Islam, ya.
karena dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun batasan safar ini tentu dikembalikan kepada uruf. Tapi para ulama sepakat bahwasanya 80 kilo ke atas semenjak dia keluar dari daerahnya, keluar dari tempatnya, maka itu adalah batasan safar. Ulama sepakat 80 kilo jarak tempuhnya setelah Anda keluar dari kota Anda, maka itu safar. Ulama sepakat. Yang khilaf adalah kalau kurang dari 80 kilo. Ini tentu dikembalikan kepada uruf di masyarakat kita. Kemudian yang kedua, tentang permasalahan yang beliau tanyakan, bagaimana hukumnya seorang istri berpuasa Daud tanpa izin suaminya, yang mana suaminya mungkin tidak berpemahaman yang sesuai dengan sunnah, kata beliau. Apakah boleh sang istri langsung berpuasa saja tanpa minta izin kepada suaminya? Jawabannya tidak boleh. Ya, jawabannya tidak boleh. Wajib seorang wanita itu dia minta izin kepada suaminya ketika dia berpuasa Daud. Karena itu adalah hak seorang suami. Karena hak seorang suami adalah dilayani menyentuh istrinya. Maka harus dia minta izin kepada suaminya. Walaupun suami tidak berpaham sunnah. Selama suaminya muslim, wajib dia minta izin. Karena ini berkaitan dengan hak seorang suami yang harus dipenuhi oleh seorang istri. Maka apapun kondisi suaminya selama dia muslim, maka seorang istri wajib dia minta izin kepada suaminya ketika puasa sunnah. Ustadz, suami saya juga orang yang mungkin tidak bagus agamanya, Ustadz. Walaupun dia tidak bagus agamanya, tetap kita disuruh minta izin kepada suami. Karena itu haknya. Kalau puasa sunnah. Adapun puasa wajib tidak perlu. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Ustaz, dan di antara subhanallah, di antara faedah juga yang disebutkan Aisyah radhiyallahu taala anha, kenapa beliau mengakhirkan mengqadha puasa Ramadan beliau di Sya'ban? Kenapa? Salah satu sebab yang disebutkan oleh para ulama rahimallahu taala, Aisyah sengaja mengakhirkan di Sya'ban karena Aisyah tahu Nabi puasa Sya'ban itu banyak. Di bulan Sya'ban itu Nabi hampir sebulan penuh. Makanya Aisyah dan istri Nabi yang lain mengakhirkan puasa sunnahnya di Sya'ban. Kenapa? Karena memperhatikan hak suami. Ya bukan Aisyah sengaja mengundurkan sampai Sya'ban, tidak. Tapi Aisyah memperhatikan haknya Nabi SAW dan istri beliau yang lain. Makanya mereka tahu Nabi puasanya paling banyak di Sya'ban puasa sunnahnya. Maka mereka qadha lah puasa wajib itu di Sya'ban. Ya ini lihat bagaimana para istri Nabi memperhatikan haknya suami. Itu masalah qadha puasa. Bagaimana dengan puasa sunnah? Qadha puasa itu hukumnya wajib. Tapi Aisyah pun ketika mengqadha pun memperhatikan hak suaminya. Apakah ini nanti akan bertabrakan dengan hak suaminya? Maka sengaja Aisyah undurkan puasa beliau akhirkan di Sya'ban, dan Ummi Salamah juga beliau akhirkan di Sya'ban agar Nabi SAW agar mereka bisa melayani Nabi SAW di saat Nabi SAW tidak berpuasa. Kalau puasa wajib seperti itu, istri Nabi tentunya puasa sunnah lebih-lebih lagi seorang itu harus izin kepada suaminya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum Ustaz, wa jazakumullahu khairan atas jawaban dan faedahnya Ustaz. Baik Ustaz, kita beralih ke pertanyaan berikutnya Ustaz, singkat saja karena terbatasnya waktu Ustaz ya. Kita sapa terlebih dahulu Bapak Rizal di Singkawang. Assalamualaikum Fatwa TV Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak, satu pertanyaan singkat saja untuk Ustaz. Ustaz. Begini Ustaz, di bulan 9 kemarin anak operasi hernia. Awal-awal anak tidak bisa sholat berjamaah di masjid. Ketika udah ada mendingan, anak dibonceng anak untuk sholat di masjid, berjamaah di masjid. Yang anak tanyakan Ustaz, ketika itu anak tidak bisa berdiri, hanya duduk untuk takbiratul ihram. Apakah yang anak lakukan ini benar Ustaz? Kalau anak berdiri lama agak terasa pas jahitan gitu Ustaz. Mohon nasihatnya supaya jadi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa jelas Ustaz pertanyaannya? Ya, jelas. Baik, Ustaz. Beliau menanyakan, bolehkah beliau di waktu sakit pas di masjid itu sholatnya duduk karena tidak bisa berdiri? Jawabannya boleh. Nabi SAW mengatakan, ya, kalau barang siapa yang tidak bisa, shollu qiyaman. Kata Nabi SAW, kalian dalam sholat kondisi berdiri. Wa man lam yastati', barang siapa yang tidak bisa, kata Nabi, sholatlah dia dengan shollu julusan. Sholatlah dalam kondisi duduk. Ya. Maka kalau Anda tidak bisa berdiri, maka sholatlah dalam kondisi duduk. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Betul berdiri itu rukun di dalam salat, tetapi dia menjadi gugur rukun tersebut kalau ada udzur syar'i seperti sakit
ataupun yang semisalnya. Sehingga kalau Anda tidak mampu berdiri, maka diperbolehkan sholatnya duduk. Dan insya Allah ditulis seperti sholat orang yang berdiri. Maka sholat Anda sah dan insya Allah diterima dan diganjar oleh Allah bagi sebagaimana orang yang sehat dalam kondisi sholat berdiri. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum Ustaz wa jazakumullah khairan atas penjelasan dan juga faedahnya Ustaz. Dan pertanyaan tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita pada live interaktif kembali ke hadis Nabi kali ini Ustaz. Kami ucapkan jazakumullah khairan atas kesempatan waktunya Ustaz untuk bisa bersama kita pada live interaktif di siang hari ini. Kami doakan semoga Allah berkahi waktu dan ilmu antum Ustaz agar terus bisa bersama kita di Fatwa TV Ustaz. Barakallahu fikum. Dan sebelum kami tutup pemirsa sekalian, kami kembali mengajak Anda untuk bisa berjuang bersama kami di Fatwa TV dalam dakwah ini melalui rekening aktif kami seperti yang bisa pemirsa saksikan pada layar kaca pemirsa sekalian di Bank BSI atas nama Fatwa TV di nomor 777-184-1842. Baik, dan juga kami ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas partisipasi pemirsa dan pendengar sekalian yang telah aktif menyampaikan pertanyaan baik melalui redaksi kami di dewanfatwa.com ataupun melalui telepon kami di 0212123233 atau juga melalui telepon WhatsApp kami di 0821706087. Dan kami juga mengingatkan kepada pemirsa dan pendengar sekalian untuk terus saksikan program live interaktif Fatwa TV mulai dari hari Senin sampai dengan Jumat di waktu yang telah ditentukan, dan kami mewakili kru yang bertugas pada live interaktif kali ini. Maaf undur diri dari ruang dengar dan layar kaca Anda. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau berwudu, kemudian bersentuhan dengan suami.